Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video ini kami akan membahas tentang materi muskular distrofi. Sebelum menjelaskan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nabila Putri Novianti, ada Sani Puji, ada Alfikri, ada Amalia, ada Devi, ada Ila, ada Nadila, ada Riri, ada Udur, ada Lisna, dan ada Salma. Dan saya sendiri, Fibrian Teja Sukma. Mari kita simak penjelasan dari teman-teman tentang materi muskular distrofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Mahmudah. Saya akan menjelaskan pengertian muscular dystrophy. Distrofi otot adalah sekelompok penyakit dengan lebih dari 30 penyakit genetik yang diturunkan. Ditandai dengan kelemahan otot yang memburu, serta degenerasi dari otot rangka yang mengontrol pergerakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis muskular distrofi. Yang pertama, myotonik distrofi atau distrofi myotonik. Bentuk ini ditandai oleh ketidakmampuan untuk mengendorkan otot-otot setelah kontraksi. Kondisi ini terjadi pada usia 20-30-an. Otot wajah dan leher biasanya pertama sekali terdampak. Kondisi ini juga dapat terjadi pada sistem saraf pusat, kelenjar adrenal, jantung, tiroid, mata, dan saluran pencernaan. Yang kedua yaitu fasiokapulomeral muskular distrofi. Kelemahan otot yang dimulai di wajah, bahu, dan lengan atas. Bahu akan menonjol ke atas seperti sayap ketika individu mengangkat lengannya. Individu dengan kondisi tersebut akan berjalan secara lambat. Gejala ini muncul pada usia remaja, tetapi terkadang tidak akan muncul pada usia 40-an. Yang ketiga yaitu congenital muscular dystrophy atau distrofi bawaan lahir. Kondisi ini mempengaruhi laki-laki dan perempuan yang terlihat saat bayi lahir atau usia sebelum 2 tahun. Beberapa bentuk perkembangan yaitu lambat dan hanya menyebabkan cacat ringan, sementara yang lain berkembang dengan cepat dan menyebabkan cacat parah. Sebagian besar penderita kondisi ini tidak dapat berdiri atau duduk tanpa bantuan. Yang keempat yaitu limb-girdle muscular dystrophy. Kondisi ini menyebabkan kelemahan otot dan kehilangan massa otot seperti otot pinggul dan bahu. Individu dengan kondisi ini mungkin mengalami kesulitan mengangkat bagian depan kaki sehingga sering tersandung dan jatuh, dan akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas lainnya. Kondisi ini menyerang laki-laki dan perempuan dan menjadi cacat pada usia 20. Selanjutnya, jenis-jenis utama muskular distrofi yaitu distrofi otot okulopharyngeal. Jenis distrofi otot okulopharyngeal ini menyebabkan kelemahan pada otot muka, leher, dan bahu. Jenis distrofi otot ini biasanya dialami oleh pria dan wanita. Biasanya terdiagnosis pada usia sekitar 40-50 tahun. Selanjutnya yaitu distrofi otot distal atau myopati distal. Jenis distrofi otot ini dapat terjadi pada lengan bawah tangan, betis, dan telapak kaki. Selain itu juga dapat mempengaruhi otot jantung dan pernapasan. Kebanyakan dapat terjadi pada usia 40-60 tahun. Selanjutnya distrofi otot distal atau myopati distal. Jenis distrofi otot ini dapat terjadi pada lengan bawah tangan, betis, dan telapak kaki. Selain itu juga dapat terjadi pada otot jantung dan pernapasan. Gejala ini cenderung berjalan lambat dengan hilangnya keterampilan motorik halus dan kesulitan berjalan. Biasanya dapat terjadi pada usia 40-60 tahunan dan bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Yang terakhir yaitu distrofi otot Emery-Dreifuss. Jenis distrofi ini banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dan biasanya terjadi pada masa anak-anak. Gejala dari distrofi ini seperti kelemahan pada lengan atas dan otot bawah kaki, gangguan pernapasan dan jantung,
otot tulang belakang, leher, pergelangan kaki, lutut, serta siku yang memendek. Banyak dari penderita distrofi ini meninggal pada usia pertengahan dewasa karena gagal jantung dan kegagalan pernapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor penyebab munculnya distrofi. Distrofi otot terjadi ketika gen tertentu yang berperan dalam membuat protein untuk melindungi serat otot dari kerusakan tersebut cacat atau rusak. Setiap bentuk distrofi otot disebabkan oleh mutasi genetik khusus untuk jenis penyakit tertentu. Kebanyakan mutasi ini diwariskan dan beberapa terjadi secara spontan di dalam embrio yang sedang berkembang maupun dalam sel telur ibu dan dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang gejala utama distrofi otot, yang mana distrofi otot itu akan mengalami kelemahan otot yang memburuk seiring berjalannya waktu. Gejala-gejalanya diantaranya adalah kesulitan bergerak atau berjalan, nyeri dan kaku pada otot, kesulitan bernafas, gangguan intelektual ringan, terus nyeri berjalan dengan keadaan kaki menjinjit. Diagnosis muskular distrofi. Pada umumnya dokter akan melakukan beberapa tes seperti yang pertama yaitu tes darah. Tes darah dilakukan untuk memeriksa kadar enzim yang dilepaskan oleh otot ke dalam darah ketika rusak. Yang kedua adalah elektromiografi. Elektromiografi yaitu meletakkan jarum kecil ke berbagai bagian tubuh untuk melenturkan otot-ototnya. Yang ketiga adalah pemeriksaan genetika. Pemeriksaan mutasi pada beberapa gen yang menyebabkan jenis distrofi otot. Yang keempat adalah biopsi otot. Biopsi otot adalah adanya protein yang rusak dan yang hilang. Yang kelima yaitu tes kekuatan otot untuk mengeliminasi masalah lain sistem syaraf. Yang keenam adalah elektrokardiogram, yaitu untuk mengukur sinyal-sinyal dari jantung. Yang ketujuh adalah pemeriksaan fungsi paru-paru. Yang kedelapan adalah MRI atau pencitraan resonansi magnetik. Yang kesembilan adalah tes ultrasound, yaitu yang menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar bagian dalam tubuh. Materi berikutnya yaitu penanganan muskular distrofi. Sejauh ini belum ada langkah ataupun penanganan khusus yang dapat menyembuhkan kelainan pada otot yang disebabkan oleh distrofi otot. Namun, beberapa cara dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan membantu penderita kelainan otot ini untuk beraktivitas senormal mungkin. Sebagai penanganan, obat-obatan kortikosteroid dapat diberikan untuk membantu meningkatkan kekuatan otot dan memperlambat perkembangan beberapa jenis otot. Langkah pemberian obat-obatan dapat dimanfaatkan untuk menangani distrofi yang mengganggu jantung. Berbagai terapi juga dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita, antara lain aerobik seperti berjalan dan berenang, latihan peregangan, fisioterapi, dan terapi bicara. Sebagian pasien juga memerlukan peralatan penunjang seperti kursi roda dan alat bantu nafas yaitu mesin ventilator. Perbaikan pola makan dengan mengkonsumsi kaya nutrisi, kaya serat, kaya protein, dan rendah kalori juga terbukti dapat memperlambat perkembangan distrofi otot. Kabar baiknya, berkat kemajuan dunia medis, sebagian penderitanya dapat bertahan hidup hingga usia rata-rata, tetapi sebagian lagi bisa hidup di usia 20 tahunan. Oke, jadi untuk kesimpulannya, distrofi otot adalah sekelompok penyakit dengan lebih dari 30 penyakit genetik yang diturunkan, ditandai dengan kelemahan otot yang memburuk, serta degenerasi dari otot rangka mengontrol pergerakan. Biasanya kelainan ini sering terjadi pada anak laki-laki yang berusia 3-5 tahun. Kelainan pada otot ini biasanya sering terjadi jatuh, kesulitan dalam bergerak, kesulitan dalam berlari,
dan melompat, otot betis yang besar, kekakuan pada otot, dan sebagainya. Sejauh ini, belum ada penanganan atau pengobatan khusus untuk menyembuhkan kelainan otot yang disebabkan oleh distrofi otot. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan tersebut, diantaranya minum obat-obatan kortikosteroid untuk meningkatkan kekuatan otot dan perbaikan pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami tentang materi muskular distrofi. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.